Mahasiswa-mahasiswi farmasi yang saya banggakan dan saya kasihi, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas topik tentang stabilitas. Masih di dalam mata kuliah Manajemen Farmasi dengan kode mata kuliah FAR 4108 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Kita akan masuk ke definisi stabilitas obat. Stabilitas obat yaitu lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensi farmakologinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas-batas yang ditentukan oleh monografi. Setiap kimia obat yang diformulasikan ke dalam bentuk sediaan farmasi harus memenuhi standar monografi. Di Indonesia, acuan kita yaitu Farmakope Indonesia. Uji stabilitas adalah suatu usaha untuk mengetahui perubahan konsentrasi zat aktif obat setelah obat tersebut mengalami perlakuan tertentu. Misalnya, pada saat penyimpanan, dilakukan pemanasan, penyinaran, pencampuran dengan bahan lain. Dampak yang tidak diinginkan namun potensial dari ketidakstabilan produk adalah hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, hilangnya elegansi produk, hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, bahan aktif berubah, hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan, dan modifikasi faktor hubungan fungsional. Ada 5 jenis kestabilan sediaan terhadap kerusakan. Yang pertama yaitu kestabilan kimia, yaitu jenis ketahanan komposisi kimiawi sediaan dalam satuan waktu tertentu. 2. Stabilitas fisika, yaitu jenis ketahanan sifat fisika awal dari suatu sediaan dalam satuan waktu tertentu, meliputi penampilan, kesesuaian, homogenitas, disolusi, desintegrasi, kekerasan, kemampuan dispersi. 3. Stabilitas mikrobiologis adalah ketahanan sediaan terhadap pencemaran mikrobiologis. 4. Stabilitas toksikologi. 5. Stabilitas farmakologis, yaitu kemampuan sediaan obat untuk mempertahankan performa farmakologis. Parameter yang bisa kita lihat yaitu farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, tahapan reaksi, dan perubahan konsentrasi reaktan sebagai fungsi dari waktu. Laju reaksi yang dimaksud berlaku baik reaksi pembentukan dari hasil interaksi dua komponen molekul atau lebih membentuk senyawa baru, maupun peruraian dari suatu senyawa molekul menjadi bagian-bagiannya. Makna laju reaksi adalah menggambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk. Misalnya, A tambah B, hasilnya C, atau dengan kata lain, perubahan kuantitas reaktan atau produk dikurangi sediaan pada selang waktu tertentu. Teori umum kinetika kimia adalah teori tumbuhan dan teori keadaan transisi atau energi aktivasi. Berdasarkan teori kinetika molekular, reaktan harus bertumbukan agar reaksi dapat berlangsung. Mereka harus bertumbukan dengan energi yang cukup dan orientasi yang tepat sehingga dapat memutuskan ikatan lama untuk membentuk ikatan baru. Temperatur naik, energi kinetik rata-ratanya naik, laju reaksi bertambah, atau konsentrasi dinaikkan, maka jumlah tumbukan akan bertambah sehingga laju reaksi akan meningkat. Transition state adalah ketika reaktan bertumbukan, mereka akan membentuk kompleks teraktifkan, yaitu ikatan molekul kimia transisi yang bersifat labil. Kompleks teraktifkan tersebut berada pada keadaan transisi dengan waktu hidup sekitar 10–100. Kemudian hasilnya akan membentuk produk atau reaktan yang stabil atau yang disebut dengan steady state. Sehingga ketika produk terbentuk sangatlah sulit untuk kembali ke keadaan transisi
untuk reaksi yang eksotermal. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu atau temperatur, katalisator, kelembapan, dan cahaya. Uji stabilitas dan penetapan massa edar terdiri dari 3, yaitu uji stabilitas dipercepat, dan penetapan massa edar atau waktu kadaluarsa. Untuk uji stabilitas ada 3, yaitu reaksi orde 0, reaksi orde pertama, dan orde reaksi versus persamaan Arrhenius. Itulah materi tentang stabilitas. Saya ucapkan terima kasih.